Coba bayangin deh, ada sebuah kerajaan superpower dari Asia Tenggara. Sebuah kekuatan maritim yang saking luasnya, wilayahnya itu hampir sama kayak Indonesia modern. Namanya mungkin udah nggak asing lagi di telinga kita, Majapahit. Tapi, apa kita beneran tahu gimana ceritanya? Yuk, kita sama-sama ungkap rahasia di balik kemegahan kerajaan Majapahit. Lihat aja peta ini. Gila kan? Ini nunjukin jangkauan Majapahit yang luar biasa. Di puncaknya, pada abad ke-14, pengaruhnya itu membentang dari ujung Sumatera sampai ke pulau-pulau di timur sana. Ini bukan cuma kerajaan biasa loh, ini adalah sebuah talasokrasi atau kemaharajaan maritim yang benar-benar mendominasi jalur perdagangan dan politik di seluruh Nusantara. Pertanyaannya jadi jelas banget kan, gimana caranya semua ini bisa terjadi? Kok bisa sebuah kerajaan yang pesatnya di Jawa Timur bisa menyatukan dan menguasai wilayah yang begitu besar dan beragam? Nah, ini dia teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari awal. Setiap kerajaan besar itu pasti punya kisah pendirian yang wow. Dan Majapahit juga begitu. Ceritanya itu nggak dimulai dengan penaklukan besar-besaran, tapi justru dari strategi super cerdas yang lahir dari puing-puing kerajaan lain. Kenalan dulu sama tokoh utama kita, Raden Wijaya. Dia ini menantu dari raja terakhir Singasari. Coba bayangin posisinya, kerajaannya hancur, kekuasaan direbut musuh bernama Jaya Katuang, dan masa depannya kelihatan suram banget. Tapi, justru di tengah kekacauan inilah, kecerdikannya yang luar biasa mulai kelihatan. Nah, disinilah kita lihat kejeniusan Raden Wijaya. Dia melakukan langkah catur politik yang brilian banget. Jadi pertama, dia pura-pura menyambut pasukan Mongol, seolah-olah ngajak aliansi buat ngalahin Jaya Katuang. Setelah Jaya Katuang kalah, dia manfaatin momen saat pasukan Mongol lagi lengah, lagi ngerayain kemenangan, buat melancarkan serangan kejutan dan ngusir mereka dari Jawa. Cuma dengan satu gerakan, dia berhasil nyingkirin dua musuh besar sekaligus dan membuka jalan buat mendirikan dinastinya sendiri. Cerdik banget kan? Sekarang, kita maju ke era puncak Majapahit. Kalau Raden Wijaya itu sang pendiri, nah ada dua tokoh legendaris yang membawa kerajaan ini ke puncak kejayaannya. Inilah era yang kita kenal sebagai zaman keemasan. Di sini kita punya duet maut. Di satu sisi ada Raja Hayam Wuruk, seorang penguasa cakap yang pemerintahannya membawa stabilitas dan kemakmuran. Terus, di sisi lain ada Mahapatih Gajah Mada, seorang jenius militer dan negarawan dengan ambisi yang nggak ada batasnya. Bersama-sama, mereka membentuk visi untuk sebuah Nusantara yang bersatu, sebuah visi yang bakal mengubah sejarah. Nah, yang menarik banget soal Gajah Mada ini adalah dorongan pribadinya. Dia itu bukan cuma pelaksana perintah raja loh, dia adalah kekuatan pendorong di balik kebijakan ekspansi Majapahit. Dan ambisinya yang membara ini diabadikan dalam sebuah sumpah yang bakal terus diingat sepanjang sejarah. Ini dia, Sumpah Palapa yang legendaris itu. Intinya, Gajah Mada bersumpah dia nggak akan amok di Palapa, yang sering diartikan sebagai istirahat atau menikmati kesenangan pribadi, sebelum dia berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah bendera Majapahit. Sumpah ini bukan sekedar kata-kata loh. Ini adalah deklarasi misi yang jadi penentu arah kerajaan selama puluhan tahun ke depan. Sebuah janji yang benar-benar dia perjuangkan mati-matian. Dan ya, di bawah kepemimpinan mereka, Majapahit berkembang pesat banget. Bayangin aja pelabuhan-pelabuhannya yang super sibuk, penuh sama pedagang dari seluruh Asia yang bawa rempah-rempah dan sutra. Di istana, sastra dan seni juga mekar, menghasilkan karya-karya hebat seperti Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma. Dan yang gak kalah penting, masyarakatnya itu punya toleransi beragama yang tinggi, di mana Hindu dan Buddha bisa hidup berdampingan dengan damai. Ini gambaran peradaban yang benar-benar maju pada zamannya. Tapi, ya, seperti semua kerajaan besar lainnya, kejayaan itu nggak abadi. Ironisnya, ancaman terbesar bagi Majapahit itu bukan datang dari luar, tapi justru dari retakan yang mulai muncul dari dalam fondasinya sendiri. Jadi, masalah yang terus-menerus menggerogoti Majapahit itu adalah konflik internal. Bahkan, sejak awal berdirinya, kerajaan ini udah diguncang sama serangkaian pemberontakan dari para bangsawan yang nggak puas. Nah, setelah Hayam Wuruk wafat di tahun 1389, masalah ini makin parah. Perang saudara dan perebutan tahta seolah-olah nggak ada habisnya. Dan ini pelan-pelan menguras kekuatan kerajaan dari dalam. Oke, jadi keruntuhan Majapahit ini bisa kita ringkas jadi dua hal utama yang saling berhubungan. Dari dalam, ada perselisihan keluarga kerajaan yang nggak ada habisnya yang bikin negara jadi lemah. Sementara itu, dari luar, peta kekuatan di wilayah itu mulai berubah. Muncul Kesultanan Demak sebagai kekuatan baru, ditambah lagi jalur perdagangan global geser ke Selat Malaka.
Nah, dua hal ini pelan-pelan tapi pasti mengikis dominasi Majapahit. Dan akhirnya di tahun 1527, babak terakhir dari kerajaan besar ini pun tiba. Ibu kotanya ditaklukkan oleh pasukan Demak, yang sekaligus menandai akhir dari era kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Nusantara. Sebuah era benar-benar telah berakhir. Tapi, apa ini beneran akhir dari ceritanya? Ternyata nggak juga. Meskipun kerajaannya runtuh, ide-ide dan warisan Majapahit ternyata jauh lebih kuat dan bisa bertahan lebih lama. Coba kita lihat konsep yang luar biasa ini, Bhinneka Tunggal Ika. Frasa yang pastinya akrab banget buat kita sekarang ini, asalnya itu dari kitab Sutta Sauma, karya Empu Tantular, yang ditulis pas zaman keemasan Majapahit. Konsep ini pada dasarnya adalah tentang merayakan kemampuan untuk bersatu dalam keragaman. Kalau di konteks zaman itu, keragaman agama antara Siwa Hindu dan Buddha. Dan ini bagian yang paling menakjubkan. Visi persatuan dalam keragaman dari abad ke-14 ini, ide yang lahir di tengah kemegahan Majapahit, ternyata diambil dan dihidupkan lagi oleh para pendiri bangsa Indonesia di abad ke-20. Bhinneka Tunggal Ika sekarang jadi semboyan nasional kita. Ini bukti nyata kalau warisan ideologis Majapahit itu nggak pernah benar-benar mati. Ia masih hidup dan relevan banget sampai hari ini, mengikat sebuah bangsa yang super beragam. Jadi, saat kita lihat reruntuhan candi-candi megah peninggalan Majapahit, kita itu nggak cuma lihat akhir dari sebuah kerajaan. Kita juga jadi saksi lahirnya sebuah gagasan. Gagasan tentang Nusantara yang bersatu, yang ternyata lebih abadi daripada batu bata yang membangunnya. Kisah Majapahit tentang kebangkitan yang cerdik, kejayaan yang gemilang, dan keruntuhan yang tragis, pada akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Pelajaran apa sih dari pasang surut mereka yang bisa kita terapkan untuk membangun dan menjaga persatuan kita di masa kini?